Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan sesuatu yang mungkin tidak kamu duga ya. Hal yang mengejutkan akan terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Sagittarius, berharap buat kamu semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, Sagittarius. Fokus ke kartu ini, oke. Kita ulang kembali. Ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, Sagittarius, hal mengejutkan apa yang akan kamu lihat? Ya mungkin itu juga tidak kamu duga begitu ya. Oke, Sagi. Oke, ini ada 5 kartu. Nah, aku melihat di sini ada observer. Sepertinya kamu pengen merubah ya segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Apakah itu tentang cinta, apakah itu tentang finansial, karir ya. Dan di sini mungkin kamu sudah mulai menjadi seorang yang bijaksana sehingga kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu buang begitu ya, apa yang perlu kamu ambil di sini ya itu. Jadi buat Sagittarius, wah di sini ada yin dan yang. Dan aku juga merasakan ya Sagittarius, kamu akan bisa bertemu dengan soulmate kamu ya. Kita akan coba lihat nantinya. Nah, di sini ada clean it up. Arti kata di sini kamu pengen membersihkan diri kamu. Kamu pengen kayak ya mungkin selama ini hidup kamu itu penuh dengan kesedihan, kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang buruk ya. Mungkin kamu pernah ketemu dengan cinta yang begitu menyakitkan. Memang di awal begitu bahagia, di awal begitu menjanjikan ya, di awal kamu melihat dia itu seorang yang perfect gitu ya. Ternyata waktu berlalu ya semuanya berubah. Dia mungkin banyak terkontaminasi dengan hal-hal negatif di lingkungannya dia ya, yang membuat dia bisa merubah semuanya begitu ya. Dan akhirnya di sini kamu coba untuk meng-clean it up ya, dan mengobservasi semua apa yang sudah terjadi. Arti kata ada keinginan kamu di sini untuk merubah semua itu. Ya, dalam 7 hari ke depan sesuatu hal mengejutkan akan datang karena diri kamu itu sudah seperti hidup kembali begitu ya. Karena di sini ada new life. Ada new life di sini. Oke, Sagi. Jadi ada hidup baru yang akan kamu lalui di sini. Mungkin beberapa dari kamu sudah kayak ya pelan-pelan pernah kamu pengen move on nih gitu ya. Aku pengen move on dari seseorang. Mungkin lama sekali ya tidak bisa move on. Kenapa? Mungkin kamu kayak pernah kamu mengalami kesepian ya. Kamu merasa kayak tidak ada yang mempedulikan kamu. Makanya mungkin di sini ada sedikit aja perhatian dari seseorang, kamu begitu menggebu-gebu mencintai dia. Nah, ternyata dia hanya memanfaatkan kamu. Disitulah kamu sulit melupakan seseorang. Kenapa? Begitu tega dia seperti itu. Mungkin itu yang kau pikirkan. Secara mungkin selama ini kamu sudah berjuang buat dia, berjuang mati-matian buat dia, selalu ada buat dia. Ternyata balasan dia ke kamu itu apa gitu loh. Itu yang membuat kamu sulit melupakan dia. Nah, tetapi di sini perlahan-lahan ya, waktu juga berlalu, kamu mulai mencoba. Mungkin banyak juga sih ya yang kamu dapatkan inspirasi dari seseorang, motivasi dari seseorang, support dari seseorang yang membuat kamu bisa membersihkan diri kamu. Akhirnya kamu bisa lupa dari dia, move on dari dia ya. Ternyata gampang ya move on itu gitu loh. Ya, ternyata dengan hidup sendiri aja kita enjoy. Jadi buat Sagittarius yang mungkin nih, apalagi yang mungkin sudah umurnya udah di 45 ke atas begitu ya. Nah, itu mungkin kamu beranggapan pernah ya, apakah aku akan bisa mendapatkan jodoh lagi Kak gitu di umur aku yang sekarang gitu ya.
Kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan pasti berikan, ya. Intinya sih ya ada perbaikan dalam diri kita, ya meminta kepada Tuhan. Tapi kalau memang kamu merasa diri kamu, "Wah, aku sudah tua, nggak mungkin dong aku mendapatkan jodoh lagi," begitu ya. Nah, gimana kalau aku ini fokus aja dulu ke ibadah aku fokus ke diri aku fokus ke keluarga aku. Dengan begitu hidup kamu pasti akan nyaman. Jika kamu menyandarkan diri kamu kepada semesta. Tapi kalau kamu merasa galau, aku sendirian, aku sudah lama pisah sama pasangan aku, di umur aku yang 45 tahun ya, apakah aku akan menemukan jodoh begitu ya. Jangan dipaksakan, biarkan itu mengalir seperti air mengalir ya, oke? Karena saat kamu ingin membenahi diri kamu menjadi orang yang lebih baik, Tuhan akan membimbing kamu. Walaupun kamu hidup sendiri tanpa ada pendamping, aku yakin kamu akan merasa nyaman. Karena kamu yakin ada Tuhan bersama kamu. Ada Tuhan yang akan memberikan rasa nyaman kepada kamu. Itu yang terpenting. Itu juga berapa dari kamu mungkin yang di umurnya 45 tahun ke atas ya. Nah, bukan aku mengatakan kamu tidak akan mendapatkan jodoh, bukan. Arti kata saat kamu mulai menyadari bahwa umur aku udah segini harusnya aku banyak ibadah begitu ya. Disitulah nantinya Tuhan akan memberikan rasa nyaman kepada kamu. Kamu tidak akan memikirkan laki-laki, tidak akan memikirkan perempuan lagi. Begitu ya. Tapi beda loh kalau laki-laki yang sudah umurnya 45 atau 50 itu sebenarnya mereka masih mengharapkan seseorang. Kenapa? Laki-laki itu selalu harus ada perempuan yang menjaga dia. Tapi kalau kita perempuan, kalau di umur kita 45 atau apa ya, yakinkan diri kamu untuk ibadah aja gitu loh. Perbaiki diri kamu ya. Dengan begitu Tuhan akan berikan kenyamanan pada diri kamu walaupun kamu hidup sendiri. Ya, arti kata Tuhan tidak akan memberikan pikiran-pikiran tentang laki-laki lagi buat kamu gitu loh. Nah, jadi yakinkan diri kamu kepada semesta. Oke. Nah, itu tentang dimana kamu ingin membersihkan diri kamu sendiri. Apalagi di sini mungkin kamu yang remaja, kamu yang dewasa gitu ya, kan beda nih remaja sama dewasa ya, apalagi sama yang tua begitu ya. Jadi itu perlu kamu ketahui, kadangkala kamu harus sadar diri dengan umur kamu yang berapa begitu ya. Oke, Sagittarius. Nah, itu tadi bagi kamu mungkin yang remaja, aku lihat di sini ataupun dewasa ya. Aku melihat di sini seperti ada kamu akan ketemu nih dengan yin dan yang. Ya, yin dan yang. Ini yin dan ini yang. Arti kata ya kamu akan ketemu dengan soulmate-nya kamu nantinya. Setelah kamu membersihkan diri kamu, setelah kamu meyakinkan diri kamu bahwasanya ya aku bisa move on dari dia, aku bisa melupakan dia. Dan aku yakin nantinya pasti akan ada yang datang kepada aku yang terbaik begitu ya. Ternyata apa yang kamu inginkan itu di 7 hari ke depan bisa saja itu sudah terlihat. Mungkin, wah kayaknya walaupun ya mungkin belum drastis ya ketemunya itu saling komitmen, bukan. Mungkin awalnya ada dulu nih pertemuan dulu atau mungkin kamu ketemu dulu nih dengan dia. Mungkin di awal ini dia mulai mengekspresikan bahwasanya aku pengen deket nih dengan kamu gitu ya. Bisa saja itu terjadi, ada proses-prosesnya. Mungkin tidak instan gitu loh. Bukan harus, wah aku pengen komitmen nih sama kamu kita jodoh, enggak seperti itu. Ada prosesnya. Mungkin saat kamu sudah move on, saat kamu sudah melupakan dia, begitu ya. Mungkin di sini ada pertemuan dalam 7 hari ke depan. Mungkin itu juga yang mengejutkan kamu. Wah, aku kenalan nih sama seseorang gitu ya. Tiba-tiba aja dia minta nomor telepon, nomor WA ya. Mungkin di situ kamu mulai komunikasi lancar ya dan mulai intens ya. Mungkin lama-lama ada rasa nyaman ya begitu. Itu yang dirasakan yin dan yang di sini, oke? Nah, ada juga beberapa dari kamu seperti kayak ya mungkin, terkoneksi dengan orang lama. Orang lama yang memang benar-benar, dia itu sudah berubah ataukah dia dulu yang sudah masih kekanak-kanakan, mulai dia menjadi dewasa begitu ya. Dan ada pertemuan nih dengan kamu dengan dia atau semesta memang mempertemukan kamu lagi dengan dia. Ya, mungkin kamu dengan dia itu mirror, tapi kenapa aku dipisahkan dulunya gitu ya. Mungkin itu caranya semesta untuk memperbaiki diri masing-masing, untuk introspeksi diri. Mungkin setelah adanya perpisahan itu, kamu ataupun dia ditemukan dulu nih dengan orang-orang. Mungkin sempat juga sih menjalin hubungan begitu ya. Tapi di situ tidak ada kenyamanan, di situ tidak ada kayak kebahagiaan ya. Karena Tuhan memberikan itu dulu agar kamu menyadari bahwasanya sebenarnya yang terbaik itu ini gitu loh. Jadi kita harus bisa berpikir secara logika. Kadang kita menggunakan intuisi kita ya untuk menilai sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Sagittarius. Nah, itu. Nah, aku melihat dalam waktu dekat ini kamu akan ketemu dengan yin dan yang kamu, dengan ketemu dengan soulmate-nya kamu ya.
Walaupun di sini mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia, tapi perbedaan itu nantinya akan bisa terselesaikan. Mungkin saat bertemu nih, wah awalnya kita kan bertemu, aku memiliki, perbedaan nih dengan kamu. Usia aku mungkin lebih muda atau lebih tua, dan aku mungkin keyakinan aku ini atau itu gitu ya. Aku berasal dari negara ini gitu ya. Ya mungkin dengan itu kamu mulai berjuang, karena di situ kamu yakin bahwa dia adalah orang yang akan menjadi pasangan hidup kamu, ya, Sagittarius. Jadi kalaupun kita itu sudah menjadi soulmate, ada ikatan secara batin, apapun yang terjadi pasti kita bisa mengusahakannya. Pasti kita bisa memperjuangkannya walaupun gunung tinggi, laut yang luas itu akan bisa kita seberangi begitulah ya. Oke? Nah, itu. Itu aku lihat. Nah, why? Mengapa di sini? Nah, tapi kamu harus mempelajari dulu. Saat kamu berkenalan dengan seseorang, kamu harus pelajari dulu. Setidaknya kamu mengetahui dia. Mengapa harus kita ketahui begitu ya? Ya agar kamu nantinya jangan salah pilih, agar kamu nantinya jangan beranggapan mungkin awalnya wah dia baik gitu ya. Wah dia ganteng, dia cantik. Wah ini jodoh aku nih. Ini adalah kriteria aku gitu ya. Mungkin awalnya seperti itu. Tapi kamu lupa untuk mempelajari dia. Nah itu juga salah. Belum tentu orang yang kita anggap dia jodoh kita memang benar-benar jodoh kita. Tidak. Oke. Nah, makanya di situ kamu pelajari dulu. Misal contohnya, aku kenalan dengan seseorang. Mungkin kita awalnya intens ya. Awalnya kita WA gitu ya, komunikasi atau teleponan ya. Dan mungkin di situ ada rasa nyaman, mulai ada pendekatan, mulai ada sesuatu hal yang mungkin bicarakan, "Yuk kita makan bareng, yuk kita nonton bareng." Mungkin masih berteman gitu loh, ada proses. Tetapi pelan-pelan ya kamu mengetahui siapa dia, dia juga mengetahui siapa kamu, ya namanya pendekatan ya begitu. Jadi disitulah kamu kamu mengenal dia, mungkin di situ ada kekurangan, pasti ya. Manusia itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Bagaimana caranya kita untuk menerima kekurangannya itu? Nah, itulah yang dinamakan yang artinya jodoh, gitu ya. Kalau kita sudah bisa menerima dia kekurangannya dia, dan dia juga bisa menerima kekurangan kita, otomatis itu adalah orang yang terbaik buat kamu. Oke? Inilah new life tadi. Hidup baru yang akan kamu lalui bersama dia. Oke, Sagittarius. Nah, Sagi, di sini aku ada juga ya kartu buat kamu untuk mengetahui hal yang mengejutkan apa lagi yang akan kamu rasakan. Kita akan lihat di sini. Biasanya udah aku shuffle duluan ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita ambil aja begini ya. Oke, apa yang terbaca? Ada yang ingin mendekat ke kamu karena ada rasa yang dipendam, ingin diungkapkan. Nah, bisa saja di sini seseorang ini memang sudah lama memendam rasa cinta, rasa rindu. Tapi untuk mendekat ke kamu mungkin sulit karena mungkin kamu di sini sudah memiliki pasangan. Tetapi saat kamu pengen membersihkan diri kamu, wah dia tahu gitu loh. Wah kayaknya kamu jarang nih jalan bareng sama pacar atau laki-laki atau perempuan begitu ya. Nah, mungkin aku rasa kamu seorang single saat ini. Mungkin mulai mendekati kamu, mulai dia mengekspresikan bahwasanya aku menyukai kamu. Ya, itu adalah tentang sesuatu hal yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Oke. Nah, apalagi di sini yang akan terbaca. Oke. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang membuat kaget. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu ataupun dia yang baru kenal atau mungkin pasangan kamu sendiri di sini ya. Dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi ingat bagi kamu yang merasa sudah mengenal dia lebih dekat, di mana kamu sudah ingin berkomitmen begitu ya, semuanya udah kamu kenal, yakinkan diri kamu bahwa ini tidak ya. Berarti artinya ini bukan untuk kamu ya. Ini mungkin untuk yang energi lain begitu ya. Mungkin yang disembunyikan di sini itu adalah ya bagi kamu-kamu yang sudah menjalin hubungan yang sudah lama, tapi tidak ada komitmen begitu ya. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Apa? Ya dia memiliki pasangan, makanya dia mungkin tidak ingin berkomitmen sama kamu, tapi seseorang yang ingin berkomitmen sama kamu, yakinkan ini bukan buat dia. Oke, Sagittarius, itu yang aku lihat. Ya, mungkin ada sesuatu juga yang disembunyikannya, bahwasanya dia ke kamu itu hanya memanfaatkan, atau dia ke kamu itu hanya mencari kesenangan gitu ya, atau dia ke kamu itu hanya mencari pelampiasan begitu ya. Nah, itu. Kita akan lihat lagi apa lagi yang di sini baca. Ada yang sedang bicarakan kamu untuk hal-hal yang positif dan negatif. Nah,
banyak ya, pasti banyak yang pro dan kontra itu pasti banyak. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita. Ya apalagi melihat kita sukses, apalagi melihat kita orang yang apa ya, disukai banyak orang, itu mungkin banyak yang iri, banyak yang tidak suka sama kita ya. Dan itu kamu harus berhati-hati, itu aja sih yang penting. Akan ada ada beberapa orang mungkin yang akan membicarakan kamu, mungkin yang baik-baik ya, yang buruk-buruk juga ya. Seperti itu pasti ada. Di sini, aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintaimu. Mungkin ada beberapa dari kamu di sini yang dia sudah membohongi kamu, yang sudah menyimpan sesuatu dari kamu, yang mungkin awalnya dia mencintai kamu, ternyata dia membohongi kamu. Ada sesuatu yang dia rahasiakan, yang dia sembunyikan, yang mungkin kamu tidak mengetahui ya. Begitu Sagittarius, itu yang aku lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca, hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Nah, ini ada beberapa diri kamu ya, yang mungkin ya atau dia ya, yang sudah mengkhianati kamu, yang mungkin dia di sini yang sudah membohongi kamu ya. Ternyata setelah kamu tinggalkan, setelah kamu bahagia dengan pasangan kamu ya, dia melihat kamu itu bahagia, dia nggak suka gitu loh. Dia merasa kayak, wah kenapa sih nggak aku aja di samping kamu gitu ya. Dan mungkin itu ada penyesalan dalam dirinya dia. Makanya dia merasa hidupnya hampa tanpa kamu. Apalagi melihat kamu sudah bahagia saat ini dengan seseorang ya. Begitu Sagittarius. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya ya. Ini lebih tentang kepercintaan ya kalau aku lihat ya. Tentang kepercintaan karena yin dan yang di Sagittarius. Mungkin ada beberapa dari kamu, kenapa Kak untuk finansial nggak ada ya Kak di sini? Sebenarnya ada ya. Tapi nanti kita akan coba lihat di kartu tarot ya. Tapi di awal ini aku melihat tentang percintaan kamu. Ya. Oke, apalagi di sini? Dia merencanakan sesuatu untuk kamu. Ini ada berapa dari dia yang mungkin baru kenal dengan kamu, yang lagi PDKT dengan kamu, yang mungkin tidak kamu duga ya. Yang ternyata dia merencanakan ya untuk berkomitmen ya. Mungkin dia di sini ingin membuat kamu bahagia dan mungkin dia sudah merasa nyaman sama kamu sehingga dia mencoba ya, aku pengen mencari waktu yang tepat buat aku ingin mengungkapkan semuanya. Dan aku merencanakan ini sudah sejak lama sekali. Mungkin aku takut untuk mengungkapkan cinta aku. Takut ada penolakan, takut hal-hal lain gitu ya. Nah, ternyata memang kita harus punya resiko. Hidup itu kan penuh dengan resiko. Apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Begitu juga dengan hal rasa yang kau pendam. Ya, saat kamu mengungkapkan pada seseorang ya, resikonya ya ditolak atau diterima begitu ya. Oke, Sagittarius. Sagi yang kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal ambilkan berapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Sagittarius. Oke. Kita akan lihat di sini apa yang akan terbaca lagi tentang kehidupan kamu. Satu lagi. Ya. Nah, kalau aku lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu saat ini ya, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada masih Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan Gemini, Libra, Aquarius itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagittarius. Kita akan lihat di sini. Dimana ini adalah Nine of Pentacles. Arti kata di sini menggambarkan kamu seseorang yang sukses nantinya. Nah, ini kita baca tentang finansialnya kamu ya. Aku melihat di sini kamu kalau masalah finansial sih nggak ada masalah ya. Mungkin dari segi keuangan kamu oke. Dari segi bisnis mungkin kamu oke. Dari kerja kamu oke. Tapi memang di sini sepertinya kamu kayak kesepian, kamu merasa sendiri, kamu merasa kayak ya aku butuh seseorang. Mungkin di sinilah kamu mau coba untuk membersihkan diri kamu, melupakan hal-hal negatif, membuang jauh-jauh masalah-masalah yang sulit dulunya ya. Sehingga di sini saat kamu mungkin bisa merasakan diri kamu ini sudah mulai bahagia, kamu mulai berhati-hati untuk masuk ke dalam dunia percintaannya kamu.
ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini memang ada cinta yang memang sudah berakhir. Makanya di sini kamu terlihat kesepian, kamu terlihat sedih begitu ya. Aku memiliki semuanya, aku memiliki uang, aku memiliki cuan ya, aku memiliki bisnis, tapi aku merasa sendiri tidak ada yang peduli sama aku gitu ya. Nah, mungkin di sini kamu mulai berhati-hati. Kenapa? Mungkin orang yang mendekati kamu itu hanya memanfaatkan kamu ya. Makanya di sini kamu mulai berhati-hati untuk masuk ke dalam satu perasaan seseorang. Mungkin ada ya seseorang yang akan terkoneksi sama kamu di sini dan dia mulai menunjukkan rasa dia ke kamu, tapi kamu lebih berhati-hati walaupun mungkin dia terlihat begitu sangat serius, sangat tulus ya, tetap kamu berhati-hati. Kenapa? Karena kamu juga punya masa lalu dulunya yang begitu menyakitkan, masa lalu yang membuat kamu menjadi trauma, begitu ya. Kenapa? Banyak orang-orang yang mungkin datang ke kamu itu hanyalah ingin mencari kesenangan ya. Makanya di sini kamu mencoba untuk melepaskan dulu, move on dulu ya, lupakan dulu. Ya mungkin lebih berhati-hati, lebih selektif aja untuk memilih ya. Sehingga di sini kamu mulai berpikir, wah nggak masalah gitu ya. Kalaupun ada kesempatan aku akan coba. Memang masa lalu ada, pasti ada. Dan dulu mungkin menyakitkan, tapi nggak mungkin kamu lama-lama eh, memikirkan masa lalu yang mungkin itu menjadi beban bagi kamu. Nah, Sagittarius saat punya kesempatan, saat punya peluang, lakukan itu. Karena di 7 hari ke depan mungkin akan banyak hal-hal yang membuat kamu terkejut. Ya akan datang, akan hadir. Begitu ya. Nah, semoga kesedihan kamu akan terbalaskan saat ini. Di 7 hari ke depan mungkin kamu akan mendapat pesan-pesan dari semesta buat kamu, oke? Sagittarius. Mungkin itu dulu readingan buat Sagi saat ini. Semoga Sagi bisa terhibur, semoga Sagi bisa menemukan pasangannya, semoga Sagi bisa membenahi dirinya ya. Semoga Sagi bisa menjadi orang yang begitu bijaksana ya, bisa memahami arti hidup itu sebenarnya bagaimana. Tidak harus kita memiliki pasangan ya. Oke, buat Sagi mungkin itu dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.